Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna an nutahhira baitahu lit-taifina wal 'akifina warruka'is sujud. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad allazi 'allamana kaifa nashkuru ni'ma maulana al-wadud wa ala alihi wa ashabihi wa ala kulli dhi 'abdin mustaqimin ma'dud. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Ahmad Fatoni Eskom Mata'ul Hayat. Yang sama-sama kita hormati ketua kelas kita Ustazah Srining Rahayu SPDI. Para ustazah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji serta syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Ghafur. Semoga kita senantiasa menjadi umat yang pandai bersyukur atas nikmat Allah yang takkan pernah terukur. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin wal hadirat sekalian rahimakumullah. Di antara nikmat-nikmat Allah yang sangat besar yang harus kita syukuri adalah nikmat iman dan Islam. Karena dengan nikmat iman dan Islam kita menjadi seorang muslim yang beriman, yang insya Allah menjadi jalan kita menuju ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah kita harus menjaganya, menjaga agar kita menjadi seorang muslim yang sempurna iman kita. Bu, bagaimana cara menjaganya? Yang pertama, tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jaga akhlak kita, baik ucapan maupun perbuatan kita. Karena apa, Bu? Meskipun seseorang dikenal sebagai ahli ibadah, tetapi kalau tidak bisa menjaga sikap dan lisannya, bisa jadi imannya akan rusak karena sikap dan lisannya yang tak terjaga. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itulah dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bagaimana kita menjaga sikap kita, menjaga lisan kita agar kita mempunyai kepribadian yang baik, yang sesuai baik ucapan kita maupun perbuatan kita. Hadirin wal hadirat sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Ahsanuhum khuluqan." Artinya, sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, sifat yang bagaimana sih yang sempurna bagi orang muslim?" Seperti itu kurang lebih ya, Bu, pertanyaannya. Kemudian Rasulullah menjawab, "Ahsanuhum khuluqan." Yang paling bagus akhlaknya. Jadi akhlak yang baik menjadi prioritas yang paling tinggi untuk kita memiliki iman yang sempurna. Antara iman dan akhlak saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan. Iman saja sendiri tidak bisa, akhlak saja sendiri juga tidak bisa. Jadi antara iman dan akhlak saling berkaitan satu sama lain. Semakin kuat iman kita, insya Allah akhlak kita akan terjaga. Atau sebaliknya, semakin bagus akhlak kita, maka iman kita akan semakin sempurna. Contohnya,
seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di dalam dirinya akan tumbuh keyakinan bahwa dimanapun dia berada, di situ ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena orang yang beriman maka tidak akan berani berbuat hal-hal yang buruk. Mereka akan selalu menjaga sikapnya, akan selalu menjaga lisannya. Karena apa? Karena merasa dirinya selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, kalau kita ingin memiliki kepribadian yang baik, satu, kuatkan iman kita di dada kita. Dimanapun kita berada, di situ ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengawasi sikap kita. Jadi, kalau iman kita sudah kuat, maka dengan sendirinya kita akan berhati-hati. Baik berbicara, kita tidak akan sembarangan bicara, Bu. Kita selalu pikirkan baik buruknya. Jangan sampai apa yang kita bicarakan itu menyinggung hati orang lain. Apabila kita salah bicara, kita salah bersikap, bisa rusak iman kita. Oleh karena itulah, kalau kita ingin mempunyai kepribadian yang baik ya Bu ya, kita jaga iman kita dan akhlak kita. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan kepada kita agar kita menjaga iman kita dan juga menjaga akhlak kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 83 halaman 12 baris keempat dari bawah bagian kanan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husna. Kata Allah, la ta'buduna illallah. Janganlah engkau menyembah kepada selain Allah. Ini maksudnya apa, Bu? Agar kita menjaga iman kita, agar selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Allah, wabil walidaini ihsana wadil qurba wal yatama wal masakin. Di sini Allah melanjutkan agar kita menjaga akhlak kita dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Wadil qurba, kepada kerabat. Wal yatama, kepada anak-anak yatim. Wal masakin, kepada orang-orang yang tidak mampu. Jadi antara iman dan akhlak selalu bergandengan, selalu berkaitan. Kemudian kata Allah, wa qulu linnasi husna, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Jadi sudah sangat jelas ya Bu ya, firman Allah ini menjelaskan agar kita menjaga iman kita dan juga menjaga akhlak kita. Hadirin wal hadirat sekalian, dari apa yang saya sampaikan tadi, marilah kita sudah bisa ambil kesimpulan. Yang pertama, agar kita mempunyai iman yang sempurna, maka kita menjaga akhlak kita, ya. Nah, untuk memperbaiki akhlak kita, kita harus menjaga sikap dan ucapan kita. Jangan sampai menyakiti hati orang lain. Ya, hati-hati lidah kita ya Bu ya. Oleh sebab itu saya ingin mengajak kepada ibu-ibu sekalian, marilah kita jaga akhlak kita, jaga lisan kita, jaga sikap kita Bu. Jangan sampai sikap kita menyakiti hati orang lain ya. Jaga Bu, sebelum kita bertindak, kita pikirkan terlebih dahulu baik buruknya. Apakah sudah sesuai? Apakah perbuatan kita ini tidak menyinggung perasaan orang? Kita perhatikan yang apalagi lisan kita Bu ya. Lisan yang tidak bertulang, ini sangat bahaya. Bukan saja dengan buat orang lain, tetapi untuk diri kita sendiri juga akan berbahaya kalau kita tidak bisa menjaganya. Ini sangat harus kita jaga ya Bu ya. Ada peribahasa yang mengatakan, mulutmu adalah harimaumu. Ini apa maksudnya? Kalau kita tidak bisa menjaga lisan kita, maka bisa jadi
apa yang kita bicarakan membahayakan diri kita sendiri, ya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Kecikini kegondan dia. Jangan lupa beli makanan. Cukup sampai di sini ceramah saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.